Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Ye Chong ditusuk oleh Nini. Nini, kamu. Nini berkata, Ye Chong, kamu gak mencintaiku sama sekali. Kau mengambil keuntungan dariku dan membunuh ayahku. Kota darah yang kubanggakan hancur karenamu. Aku sangat bodoh. Ye Chong merespon, ternyata kalian udah tahu semuanya. Nini melanjutkan, kenapa kau berbohong padaku? Kenapa kau bilang kau suka padaku? Tapi kau malah mengkhianatiku. Jalang, seharusnya sejak awal aku membunuhmu aja. Ye Chong maju, tapi tiba-tiba ada seseorang muncul dan langsung memotong tangannya. Lenganku. Nini berkata, siapa kamu? Kenapa kau menyelamatkanku? Sial. Aduh, aku akan membunuhmu. Orang itu berkata, Nona muda Xianchen, apa kau baik-baik aja? Xianchen merespon, aku baik-baik aja. Yang lain akan segera datang. Udah, ayo pergi. Dalam hati Nini, suara yang begitu familiar. Mungkinkah dia? Orang itu bertanya, harus kuapakan orang ini? Xianchen menjawab, dia udah terluka parah. Gak ada yang bisa membantunya. Biarkan aja dia. Enggak, kakak senior, tolong aku. Kita kan udah bersahabat sejak lama. Aku gak ingin mati. Ye Chong pun ditinggal. Mereka pun pergi. Lalu mereka sampai di sebuah jembatan. Seseorang berkata, mari kita berhenti di sini. Ternyata itu Xianchen. Dia melanjutkan, lebih banyak orang akan membuat resiko ketahuan meningkat. Aku akan pergi ke kota Qiang sendirian. Dalam hati Xianchen, Yuko, aku harap kau baik-baik aja. Orang bertopeng itu membuka topengnya. Dia berkata, kalau begitu, jaga dirimu. Aku kembali dulu. Nini berkata, Kakak Simen, ini benar-benar kamu. Kenapa kau mengabaikan diriku? Ini aku, Nini. Simen berkata, lepaskan tanganmu. Aku di sini untuk menyelamatkan saudari Xianchen. Dan untukmu, kau hanya mendeklarasikan cinta seorang saudara laki-laki. Itu udah di masa lalu. Mulai sekarang, kau dan aku akan berpisah. Kita gak akan pernah bertemu lagi. Kakak Simen. Lalu kita kembali ke kota Sirius. Kita melihat para prajurit sedang berlatih. Ini masih belum cukup. Bagaimana bisa? Dengan kekuatan selama ini, kalian ingin mengalahkan penjaga elang terbang dari 5 keluarga besar. Karena harus menusuk lebih kuat dan lebih akurat. Baik nyonya. Tiba-tiba si raja pencuri datang. Saudari ipar. Bagi yang lupa, yang kanan tuh raja pencuri, yang kiri itu Nona Nalan Meng atau Nalan panggilannya. Nalan bertanya, apa kau mendapat kabar baru tentang Liu Kuo? Masih belum ada kabar. Saudari ipar, kau sudah bekerja sangat keras selama sebulan. Kau juga harus istirahat. Bahkan Iron Man gak bisa bertahan selama itu. Nalan merespon, aku gak lelah. Yuko udah banyak memberi untuk kota Sirius ini. Aku harus melakukan yang terbaik untuk membuat kota Sirius lebih kuat juga. Yuko, semoga kau aman. Lalu kita sekarang melihat ke sebuah rumah gubuk. Kita melihat ada Liu Kuo yang sedang dirawat oleh nenek-nenek. Neneknya berkata, orang ini udah koma selama 3 hari. Kapan dia akan bangun? Tiba-tiba, hei, Pak Tua, kemarilah. Bocah ini udah bangun. Dalam hati Liu Kuo, aku di mana? Aku menikam Wei Wuqin tepat waktu. Chongli yang ada di belakang. Sepertinya pasangan ini yang menyelamatkanku. Si Pak Tua berkata, nak, akhirnya kau bangun. Tapi enggak, aku harus pergi ke tempat lain. Chun Sui, aduh, apa yang sebenarnya Qi Wushuang lakukan? Menjadi martial ancestor dan bahkan gak tahu bagaimana mengontrol kekuatan dan membunuhku dengan pedang secara langsung. Aku bahkan gak memiliki kesempatan untuk menggunakan sistem Ali Mamaku untuk pulih dari lukaku. Aktingmu bahkan gak mendekati medali emas kecil di Oscar. Si nenek berkata, anak muda, apa yang kau rasakan? Apa kamu merasa gak nyaman di suatu tempat? Liu Kuo merespon, enggak. Aku baik-baik aja sekarang. Terima kasih sudah menjagaku selama ini. Pak tua itu memberikan barang-barang Yuko dan berkata, ini adalah barang-barangmu yang kau bawa. Aku taruh di sini ya. Pakaianmu yang sebelumnya nggak bisa dipakai lagi. Aku menemukan satu yang cocok untukmu. Anak muda, istirahatlah dulu. Kami akan mengambilkan sesuatu untuk dimakan. Oh iya, terima kasih banyak. Dalam hati Liu Kuo, ini adalah cincin yang diam-diam diberikan oleh Qi Wuxiang padaku. Bagi yang lupa, coba rewatch lagi. Tapi intinya Mona tuh dikejar lah. Dikejar.
Terus ada satu bantuin dia gitu kurang lebihnya. Bagi yang agak lupa-lupa ya, karena udah lama sih. Saat mau megang cincinnya, tiba-tiba cincinnya bersinar dan muncul sebuah proyeksi. Ini, metode proyeksi ini kenapa terlihat begitu familiar? Proyeksi itu berkata, "Selamat, Liu Kuo, sepertinya kau berhasil bertahan. Aku tahu kau memiliki banyak keraguan. Aku merekam video sebelumnya di mana kau ingin tahu jawabannya. Keluarga Qi kami selalu bekerja untuk sekte ilahi Wu Tian. Selama misi pembunuhan, bibiku dan Nalan Sheng jatuh cinta dan Nalan Sheng menjadi pamanku. Selama misi pembunuhan, bibiku dan Nalan Sheng mereka jatuh cinta dan Nalan Sheng jadi pamanku. Pamanku Nalan Sheng adalah pria terhormat dengan hati untuk rakyatnya, tapi dia dijebak oleh Nalan Xie dan berakhir dengan kematian yang tragis. Pada akhirnya, bibiku juga dibunuh secara brutal. Ternyata, pembunuh wanita yang jatuh cinta dengan Nalan Sheng adalah anggota keluarga Qi. Dalam hati Monan, ternyata pembunuhnya adalah anggota keluarga Qi. Ingat, pedang lancin dan pedang selir ini gak boleh ditemukan oleh keluarga kerajaan, karena itu akan membawamu ke kehancuran. Bonekamu masih membutuhkan senjata yang berguna. Kau bisa mencoba payung harta surgawi di dalam cincin yang kuberikan padamu. Jadi kau udah mengetahui tentang Qi Taimi. Qi Taimi itu bonekanya si Liu Kuo, boneka yang wanita. Proyektor itu melanjutkan, aku membuat masalah di kota Qingyang atas nama keluarga Qi. Kau pikir aku nggak tahu? Shui Qing'er dan Mo Ling menikah beberapa hari yang lalu. Karena kau udah menyelesaikan kontradiksi antara sekte Qingyang dan sekte Yinsha, aku nggak akan mengganggumu lagi. Apa? Dua garis juga bisa menikah? Ide ini terlalu liberal. Kalau kalian nggak inget, ini tuh yang cewek yang kiri yang pakai baju merah. Itu tuh mau ngasih Monan obat biar kayak ya jadi suka gitulah. Tapi akhirnya diminum sendiri. Proyektor itu melanjutkan. Dan juga situasi terakhir sangat mendesak. Aku gak punya waktu untuk menjelaskan. Yun Xianchen akan lari ke kota Qiang ketika 5 keluarga menyerangmu. Dan pasti akan diburu oleh 5 keluarga. Kau harus bergegas dan bertemu dengannya. Hah? Sial. Aku pergi ke utara untuk membantu Chun Sui. Ini udah sebulan. Xianchen, jangan khawatir. Aku akan segera ke sana. Jadi pertanyaannya, kemana sebenarnya Liu Kuo selama sebulan koma ini? Chun Sui, tanpa basa-basi lagi, aku harus bergegas untuk bertemu dengan Yun Xianchen. Ibu kota jauh dari Changtu dan dia masih harus menghindari kejaran keluarga Lin. Saat ini dia pasti berada di hutan Sase. Antara dua itulah. Monan bertanya, "Bibi, ini di mana?" Si nenek menjawab, "Ini di Shanli Twin di Kabupaten Tonghai." "Kenapa kau bangun anak muda?" Dalam hati Liu Kuo, Kabupaten Tonghai ini hanya 20 mil jauhnya dari hutan Sase. Jadi penjaga terbang pasti bisa segera tiba di sana. Si nenek bertanya, "Anak muda, apa kau mau pergi sekarang? Kau baru aja bangun dan tubuhmu masih lemah. Tinggallah beberapa hari lagi." Liu Kuo menjawab, "Bibi, ada beberapa hal penting yang harus aku lakukan. Jadi aku gak akan mengganggumu lagi. Terima kasih atas perhatianmu hari ini. Hadiah kecil ini anggap aja sebagai balas budiku." Sekarang kita berpindah ke Xianchen. Tampaknya Xianchen sedang lari dari sesuatu. Dalam hati Xianchen, sial, monster macam apa itu? Kenapa dia terus mengejarku? Berikan aku anggur. Kita melihat ada banyak sekali seperti antara akar atau branch, batang kayu pohon. Saat Xianchen lari, tiba-tiba dia kesandung sebuah batang pohon. Jangan mendekat, pergi. Monster itu berkata, "Cepat, berikan anggurnya." "Apa yang kau bicarakan? Aku gak punya anggur." Monster itu melanjutkan, "Aku bisa mencium bau anggur. Jangan berani berbohong padaku." Wow, jangan sentuh aku. Lalu tiba-tiba ada yang menyerang dan langsung memotong ranting-ranting itu. Ternyata itu adalah bonekanya Monan, Qi Taimi. Nah, ini dia bonekanya. Xianchen berkata, "Nona, terima kasih karena sudah menyelamatkan diriku." Dalam hati Xianchen, garisnya sangat cantik. Aku sedikit insecure melihatnya. Lalu Xianchen sadar kalau Qi Taimi membawa pedang milik Liu Kuo. "Apa kau membunuh Liu Kuo?" Jika dia mati, apa menurutmu aku masih bisa di sini berbicara denganmu? Tapi kau memegang pedangnya. Apa artinya dirimu baginya? Hubungan kami sangat baik. Sampai-sampai kami menjadi satu. Tebaklah siapa aku baginya. Jadi kau benar-benar wanitanya. Dia benar-benar memberimu pedang lancingnya. Tapi tiba-tiba monster itu menyerang lagi. Awas, hati-hati. Si Qi Taimi langsung menahannya. Tapi karena serangannya kuat, dia pun terbental. "Beraninya kau mengganggu kesenanganku?" Sial, aku lupa. Aku sudah bertarung beberapa kali di utara. Energi iblis Yuan yang kugunakan cukup banyak. "Hei, Nona, apa kau baik-baik aja? Apa yang harus kulakukan sekarang?" Bahkan tingkat Martial Emperor bukanlah tandingannya. Lalu monster itu menyerang lagi. Apa ini jadi akhirku? Enggak, aku harus hidup melihat Liu Kuo. Aku akan bertarung denganmu. Tapi tiba-tiba, loh, dia mundur. Apa yang terjadi? Anggur. Lalu ternyata ada seperti peti anggur yang sangat besar. Dan dia pergi ke arah sana. Harum anggur yang luar biasa. Tiba-tiba, "Xianchen, udah lama ya? Yuko, aku pikir kau udah mati untuk kedua kalinya. Aku benar-benar mengira kau udah mati."
Xianchen berkata, apa kau tahu betapa aku mengkhawatirkanmu? Maafkan aku, ada sesuatu di jalan. Cepat, kau jelaskan kepada aku terlebih dahulu. Apa artinya menjadi begitu baik untuk menjadi satu? Ini hanya boneka. Tapi kayak orang beneran kan? Xianchen merespon, jangan pernah menggodaku dengan hal-hal aneh lagi. Dah, biarkan aku membawamu untuk membalut lukamu terlebih dahulu. Pegang aku erat-erat. Lalu Monan membuka pedang payungnya. Mereka terbang dan akhirnya malam hari pun tiba dan mereka membuat tenda. Xianchen berkata, kau yakin kau nggak bisa melihat? Nona Yun, kaulah yang membungkus kain ini. Aku bersumpah, aku nggak bisa ngeliat apa-apa. Dalam hati Ryuko, aku benar nggak bisa melihat apa-apa, tapi aku memiliki mata surgawi. Tubuh gadis ini masih sangat bagus. Xianchen berkata, kau bisa mulai sekarang mengoleskan obat itu padaku. Oke, kau memiliki banyak memar. Pertama-tama, aku akan memberikan sirkulasi darah untuk menghilangkan statis. Aduh, itu menyakitkan. Tolong lembut sedikit. Dalam hati Yuko, sial. Siapa yang tahan kalau begini? Apakah ini binatang buas? Atau bahkan lebih buruk dari binatang buas? Hutan belantara, pria dan wanita yang kesepian. Itu, tiba-tiba, Yuko berkata, ups, kau punya perut kecil. Lemak ini bagus, lembut, halus, dan bulat. Hei pria mesum, di mana kau meletakkan tanganmu? Aku nggak tahu. Aku nggak bisa melihat apa-apa. Kau menyentuh salah satu dari jangan khawatir, aku nggak akan menertawakanmu karena kau memiliki lemak di perutmu. Anak perempuan diberkati untuk menjadi sedikit lebih gemuk dan baik untuk memiliki anak di masa depan. Untuk apa aku gendut? Aku nggak gendut nih. Lihat, aku nggak memiliki sedikit pun lemak di perutku. Nggak ada. Yuko berkata, sangat datar. Jadi kau seperti papan cuci. Biasanya pakai bantalan biar kelihatan besar. Lalu Xianchen menarik tangan Yuko. Aku buka papan cuci. Nih, lihat. Kau mesum. Loh, kan kau sendiri yang memegang tanganku. Hentikan. Aduh, jangan tenang di sana. Akhirnya mereka pun makan. Xianchen bertanya, apa kau senyum-senyum? Hehe. Aku nggak akan mencuci tangan selama 7 hari. Baunya enak. Itu aroma ibu. Bajingan. Tenang. Nih, nikmati sayap ayamnya. Ngomong-ngomong, Yuko, kenapa monster itu mengejarku sepanjang hari ini? Itu bukan jenis monster, tapi kelebihan dari hutan sage. The Forest Sage King. The Forest Sage King kecanduan anggur dan 70% bahan embun bunga yang kau semprotkan ke tubuhmu adalah anggur. Jadi dia terus mengejarmu. Aku memberinya anggur yang lebih harum dan secara alami dia tertarik. Xianchen, beri aku embun bunga. Kau mau lakukan apa dengan ini? The Forest Sage adalah salah satu dari sedikit beast dengan kecerdasan jauh lebih tinggi dari Dragon King Turtle. Kita bisa memanfaatkan rasanya untuk alkohol dan membiarkannya menjaga kota Sirius. Lalu Ryuko meneteskannya ke tanah. Lalu tiba-tiba muncul, tumbuh sebuah tanaman. Lalu tiba-tiba langsung jadi besar. Wine, di mana? Di mana anggurnya? Di kota Sirius tiba-tiba muncul retakan di tanah dan tumbuh banyak sekali akar pohon. Serangan musuh. Ini siapa yang berani menyerang kota Sirius kita? Dalam hati Nalan, gak bagus. Ini Martial Emperor tingkat kaisar bela diri. Kau Nalan Meng, benar kan? Akhirnya aku menemukanmu. Salam senior, apa tujuan kunjungan Anda ke kota Sirius ini? Orang itu menjawab, orang tua ini adalah The Forest King. Seorang anak laki-laki bernama Ryuko menyewa orang tua ini menjadi binatang penjaga di sini. Hanya satu syarat, kau harus membawa anggur yang baik untuk orang tua ini setiap hari. Hah? Kakak masih hidup? Apakah dia mengatakan hal lain? Oh, anggur yang enak. Dia juga berkata dia ingin pengalaman di luar dan menemukan Master Serigala. Ini yang dia berikan padamu. Dia menyuruhmu untuk mengembangkan kota Sirius dengan baik dan melatih tim elit. Nalam berkata, begitu banyak Spirit Stone kelas atas. Yuko, kau hampir mengalami kecelakaan, tapi kau masih memikirkan kami. Raja pencuri berkata, untungnya kakak masih hidup dan baik-baik aja. Lalu akhirnya The Forest King pun tumbuh di depan kota Sirius. Mulai hari ini, aku akan tinggal di sini dan kau juga harus memenuhi janjimu. Anggur nggak boleh hilang. Setiap orang, sajikan anggur untuk Sage King. Kita kembali ke Ryuko dan juga Xianchen. Xianchen berkata, Yuko, kita masih punya beberapa hari untuk mencapai Qiangtu. Apakah lebih cepat menggunakan pedang boneka kekaisaran? Yuko menjawab, aku juga memikirkan hal itu. Tetapi Yuan Iblis naga bermata merah dihancurkan oleh Forest Sage King. Aku harus mencari Yuan Iblis baru untuk menggantikannya. Dalam hati Yuko, sayangnya, berpura-pura keren untuk sementara waktu itu membunuhku. Tiba-tiba, wah, kita melihat sebuah singa dengan pedang di mulutnya. Ada seperti skeleton dan juga beberapa orang mengelilinginya. Xianchen berkata,
sekelompok orang ini sedang mengepung binatang buas? Yuko menjawab, ini adalah singa pedang tingkat Martial Emperor. Lihat liontin di lehernya, damai di sebelahnya, pasti pemiliknya. Hahaha, binatang buas ini gak akan bertahan lama setelah makan daging beracun yang kami lemparkan badannya. Saudara, bunuh binatang buas ini dan ambil pedang dari mulutnya. Wush, wush. Tapi dengan mudah, singa itu langsung membunuh 2 orang. Orang yang tengah berkata, binatang ini, dia benar-benar membunuh Wang Liu dalam satu gerakan. Aku gak menyangka dia masih memiliki kekuatan setelah diracuni. Yang di kanan berkata, Master Chang, apa yang harus kami lakukan? Sekelompok sampah. Apa kalian gak bisa melihat kerangka di sebelahnya? Keluarkan busur dan anak panahmu dan tembak semua anak panahmu padanya. Cepat, tembak! Mereka pun mulai menembak dan mulai maju. Saudara kelima, singa itu membunuh 1 orang lagi, tapi dia terkena beberapa panah. Kau monster, aku akan membunuhmu. Liu Kuo berkata, meskipun pedang singa ini sangat tangguh, tapi situasi ini gak baik juga jika terus seperti ini. Xian Chen berkata, Yuko, orang-orang ini terlalu hina. Bahkan jika mereka diracuni dan dijebak, bahkan tulang leluhur mereka gak akan selamat. Hei, berikan itu padaku, bunuh dia. Tiba-tiba, Yuko, apa yang kamu? Liu Kuo mengeluarkan 2 topeng. Liu Kuo berkata, gunakan topeng ini untuk menghindari pengungkapan identitasmu. Lalu singa itu mulai terpojok. Binatang, matilah untukku. Tapi tiba-tiba orang itu pedangnya dihempaskan. Yuko dan Xian Chen maju melindungi singa itu. Siapa kalian? Beraninya kau mengganggu urusanku? Dalam hati Liu Kuo, itu dia. Tua muda Chang ini adalah putra seorang pedagang besar di Jiangtu. Dia menindas orang lain dan melakukan segala macam kejahatan di Jiangtu. Dia mencoba menganiaya Yun Qiantuan dan akhirnya dibunuh olehnya. Tapi aku gak pernah menyangka akan bertemu dengannya di sini. Liu Kuo berkata, Xian Chen, orang-orang ini gak layak untuk dikasihani. Kita gak bisa mengampuni mereka. Oke, aku akan mendengarkanmu. Kalian bunuh 2 bajingan ini yang berpura-pura menjadi dewa dan dewi. Hanya 2 martial spirit. Aku menyarankan kau untuk menghargai kehidupan kecilmu dan menghindari campur tangan. Kami berdua akan mengurus para bajingan ini. Mereka berdua mulai membunuh orang-orang itu dan satu persatu kabur. Dan akhirnya semuanya pun lari. Semua bawahannya lari. Kami gak mau uang. Lari, lari. Hei, kenapa kalian lari? Aku sudah membayar kalian. Apa kalian disewa oleh nelayan? Aku hanya bermain-main dengan putrinya sebentar dan memberinya seorang anak. Selain itu, dia nggak mampu mempekerjakan kalian kan? Atau orang tua yang menjual kayu bakar. Dia berjalan di depanku, berjongkok dan menghalangi jalanku, dan dia pantas mati. Aku mengerti. Kalian adalah kerabat Hua-Hua kan? Jalang itu bersikeras menggangguku. Jadi aku menguburnya hidup-hidup di belakang taman. Kalau kalian membiarkanku pergi, aku bisa memberi kalian uang. Tapi Xian Chen tanpa ragu langsung menusuk orang itu. Xian Chen berkata, bajingan seperti ini yang menghina wanita dan membunuh orang gak pantas hidup di dunia ini. Yuko berkata, tenang, gak perlu marah dengan sampah seperti ini. Lalu mereka menghampiri singa dan si pemiliknya. Xian Chen berkata, meskipun lukanya parah, tapi dia Martial Emperor. Kau harus hati-hati. Yuko merespon, jangan khawatir. Terkadang binatang lebih bisa dipercaya daripada manusia. Binatang itu segera langsung mode menjaga. Tapi Yuko langsung menyembah. Yuko berkata, Senior, Junior Liu Kuo bertemu dengan pedang Saint of Jiangtu tinggi. Pedang Saint tinggi adalah pahlawan yang sangat saya hormati karena membantu menyelamatkan orang dari tenggelam dan gak mencari penggemar garis depan. Anda telah berada di sini selama lebih dari 20 tahun, begitu setia dan protektif sehingga pantas mendapatkan bantuan saya. Nyau, kok jadi kucing? Lalu singa itu memberikan pedangnya pada Liu Kuo. Xian Chen berkata, ini adalah pedang yang sangat berkualitas tinggi. Liu Kuo berkata, nggak ada yang layak untuk pedang ini. Ketika seseorang meninggal, penting untuk dimakamkan dengan damai. Untuk menutupi pelarian penduduk desa, Sword Saint ini mati sendirian di hadapan gelombang binatang buas. Dia layak mendapatkan penguburan yang layak. Lalu singa itu mengeluarkan sesuatu dari mulutnya. Ini, dan dia mulai bersiap-siap. Lalu dia lompat. Tidak! Dan ternyata singa itu lompat dan akhirnya dia bunuh diri. Xian Chen berkata, Kenapa kau harus melakukan ini? Yuko merespon, mungkin dia telah menunggu kesempatan untuk pergi ke akhirat bersama tuannya. Iblis Yuan dari pedang singa ini harusnya bisa menghidupkan kembali boneka itu. Xian Chen berkata, Yuko, kelima keluarga mengira kalau kau sudah mati, tapi boneka itu masih dicari. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian.